Baik Kak, saya mulai pada tatap maya hari ini di modul 1.5. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mohon kepada kakak yang berkenan untuk memimpin doa sebelum materi hari ini. Saya screen. Saya mulai dari Kak Iwan kembali ya. Halo Kak Iwan. Halo Kak Iwan. Iya Kak, iya Kak. Ya, dimohon untuk memimpin doa dalam hati Kak Iwan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Dipersilakan Kak Iwan. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan Zoom kita yang ke-7, tatap maya kita yang ke-7, sebelum kita melaksanakan, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih kepada Kak Iwan yang sudah memimpin doa untuk pertemuan kita hari ini, tatap maya untuk penguatan pemahaman pada modul 1.5. Izin saya screen Kak, salam bahagia buat kita semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua di ruang virtual ini. Tentunya kakak-kakak, sebelum kita memulai, tidak henti-hentinya kita mempunyai kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir sedikitnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimal fitur chat dan resen saat kakak-kakak mau mengeluarkan pendapatnya. Kemudian gangguan teknik adalah wajar, seperti pada cuaca hari ini. Alhamdulillah cuacanya agak sejuk, cuman alhamdulillah kita nggak ada suatu halangan kemungkinannya. Oke Kak, izin lanjut. Ya. Sudah nampak Kak? Ya Kak, sudah Kak. Ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini, tujuan dari sesi yang kita pelajari hari ini adalah kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian kakak-kakak nanti mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kakak-kakak nanti mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas backward design. Oke Kak, izin selanjutnya Kak. Jadi agenda kita pada siang hari ini kakak-kakak, yang pertama sesi pertamanya backward design, kemudian yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, kemudian yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantoro dari kurikulum Merdeka. Benar Kak ya? Yo Kak.
Ya, dari kurikulum Merdeka tentunya mempunyai pengertian salah satu elemen yang paling krusial dalam pendidikan yang tidak dapat diabaikan adalah kurikulum. Kedudukan kurikulum memiliki peran yang sangat signifikan dan strategis. Kurikulum berfungsi sebagai gambaran dari visi misi dan tujuan suatu institusi atau lembaga pendidikan. Lebih dari itu, kurikulum juga memuatkan perangkat kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Asal-usul istilah kurikulum yang awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir atau pelari dan kurer atau tempat berpacu. Nah, pada saat ini kurikulum diartikan sebagai lintasan yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian konsep tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi serangkai mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh peserta didik mulai dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kemudian kurikulum mencangkup semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan oleh peserta didik dalam program sekolah. Nah, jadi kurikulum juga meliputi pengalaman pembelajaran yang direncanakan dan memiliki tahapan tertentu sehingga memungkinkan semua murid mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi pada akhir kurikulum mewakili rencana yang memandu penyampaian pengalaman belajar dan instruksi. Oke, Kak, lanjut, Kak, ke slide berikutnya. Jadi, pengertian dari kurikulum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Karena ada banyak pandangan berbeda mengenai pengertian kurikulum, sulit untuk secara teoritis menentukan satu pengertian yang mencangkup semua pendapat yang ada. Jadi meskipun demikian, pengetahuan tentang konsep dasar kurikulum tentang penting untuk dipahami. Kurikulum juga, kayak masih ada gangguan teknik di sini mungkin karena cuaca. Saya jelaskan lagi untuk selanjutnya tentang kurikulum. Kurikulum itu perlu terus diperbaharui dan ditingkatkan agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi serta kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa di Indonesia terus berusaha dan melakukan pengembangan kurikulum saat ini. Kurikulum Merdeka menjadi pengembangan terbaru setelah revisi dari kurikulum 2013 yang disempurnakan. Jadi pembahasan kurikulum pada konten ini, kakak-kakak, adalah kurikulum dalam arti luas, yakni kurikulum dalam tingkatan nasional. Dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, kita memahami bahwa kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum menjadi landasan bagi kakak-kakak sebagai seorang guru dalam untuk mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, jadi kakak-kakak pada kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran 2021, hal yang perlu dilaksanakan pendidik yakni pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dirancang di tingkat nasional ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk sampai pada perubahan proses pembelajaran di level peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Oke, Kak, selanjutnya
artikulasi visi pendidikan Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional dan kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang tokoh pendidik Indonesia yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional. Ia memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia pada zamannya. Kak, masih terdengar Kak suaranya? Benar, Kak. Jadi kakak-kakak adalah merupakan seorang guru PJOK pada pendidikan nasional Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kolonial hingga era modern. Di tengah dinamika ini, pemikiran dan kontribusi Ki Hajar Dewantoro menjadi pilar penting dalam menyusun visi pendidikan nasional yang inklusif dan progresif sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Bapak Ki Hajar Dewantoro ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Visinya tentang pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Jadi Ki Hajar Dewantoro menggariskan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anaknya. Kita pada kesempatan hari ini, kakak-kakak, kita akan menjelajah lebih jauh bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Pemikiran tersebut kemudian dijawartah oleh Ki Hajar Dewantoro menjadi dasar-dasar pendidikan diantaranya. Oke Kak, lanjut Kak. Jadi aktivitas yang pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Oke Kak, kita masuk ke aktivitas yang pertama. Tadi sudah saya screen Kak, udah jelas tadi. Kita lanjut kepada tujuan backward design merupakan pengembangan kurikulum PJOK. Jadi apa saja yang menjadi pertimbangan kakak-kakak dalam pengembangan kurikulum ini? Kemudian bagaimana hubungan antara kebijakan dan pencapaian tujuan pembelajaran dengan mengembangkan kurikulum. Nanti kakak-kakak bisa raise hand atau kakak bisa ditulis di kolom chat. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh kakak-kakak raise hand atau kakak chat, kira-kira kakak-kakak menilai angka berapa gitu. Kita mulai dari angka 1 sampai 10, kakak-kakak menurut kakak-kakak tentang pemahaman kurikulum tersebut, Kak. Oke, Kak. Halo, Kak. Jadi kakak-kakak bisa ditulis di kolom chat kira-kira
angka berapa yang kakak anggap tentang kurikulum PJOK ini? Mulai dari angka 1 hingga 10. Silakan Kak ditulis di kolom chat. Kakak-kakak menulis di kolom chat tentang pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK Kak. Boleh kakak-kakak tulis mulai dari skala angka 1 sampai 10. Atau juga kakak-kakak bisa langsung raise hand, atau juga kakak-kakak bisa menulis di kolom chat kira-kira poin berapa yang kakak dapatkan tentang kurikulum PJOK. Ya, silakan Kak. Ya Kak, tulis di kolom chat ya Kak. Kakak-kakak bisa menilai tentang diri kakak sendiri itu kira-kira skala berapa tentang kurikulum PJOK. Ditunggu ya Kak di kolom chat ya Kak. Yo, monggo Kak, ditulis di kolom chat kira-kira bagi diri kakak itu sudah mencapai skala berapa tentang kurikulum PJOK ini. Bisa mulai dari angka 1 sampai 10 Kak. Halo Kak, kakak-kakak bisa menulis di kolom chat kira-kira kakak menilai untuk diri sendiri itu tentang kurikulum PJOK, nilai kakak-kakak berapa? Bisa dari angka skala angka 1 sampai 10 Kak. Sudah tersedia Kak? Ya kan ini Kak ya, tempat saya. Ya. Kolom chatnya nggak bisa digunakan nggak ini. bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Iya Kak, betul. Nggak bisa nulis sama sekali dalam kolom teksnya. Maaf Kak ya, bentar Kak ya. Sudah Kak? Sudah bisa dicoba Kak? Oke, siap. Sudah Kak, sudah. Ya, makasih sama-sama Kak. Saya tunggu ya Kak ya, kira-kira seberapa poin tentang kurikulum PJOK ini Kak. Ini waktu apa?
Anjar, Kak Sumardi. Halo kakak-kakak. Halo Kak. Ya, saya minta kepada Kak Sumardi yang memberi nilai poin 6. Jadi bagaimana Kak? Ya, baiklah Kakak, Ya, saya akan mencoba menjawab. ya. Mungkin pemahaman saya tentang kurikulum ini ya masih saya menuliskan angka 6 ini memang saya harus belajar dan belajar Kak. Jadi tidak hanya berhenti di situ, walaupun terjadi perubahan-perubahan ya saya ini harus siap. Walaupun dengan kemampuan yang menurut saya ini ya sudah ketinggalan dengan yang lain, tetapi saya berusaha ya untuk belajar terus gitu, tentang kurikulum yang ada di Indonesia ini Pak, atau yang kita bahas pada kesempatan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Sumardi atas tentang Kak Sumardi yang memberi nilai poin 6 tentang pemahaman Kak Sumardi tentang kurikulum PJOK ini. Memang kita seharusnya Kak Sumardi nggak ada henti-hentinya, kita terus mau belajar, mau memahami tentang kurikulum PJOK atau pelajaran PJOK ini Kak Sumardi ya. Kemudian saya minta kepada Kak Suhartini yang memberi nilai 7. Kak Suhartini, bagaimana tanggapan Kak Suhartini tentang pemahaman kurikulum PJOK ini Kak Suhartini? Halo Kak Suhartini. Halo Kak. Iya Kak, halo. Ya,
Silakan Kak Suartini, bagaimana pendapat Kak Suartini yang memberi nilai poin 7 untuk pribadi kita tentang pemahaman kurikulum PJOK ini Kak Suartini. Monggo Kak Suartini. Saya memberi nilai 7 karena saya masih dalam tahap terus belajar, Kak, sama dengan Pak Sumardi. Cukup Kak Suartini. Cukup, Kak. Ya, alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini memang tujuan kita sama-sama mau belajar untuk memahami tentang kurikulum PJOK ya Kak ya. Kemudian saya minta ke Kak Iwan yang memberi nilai 7 Kak Iwan. Bagaimana Kak Iwan? Kak, dengan Kak Sartini sama Kak Suardi, kita harus perlu belajar dan belajar supaya kita mengerti dan tahu. Itu aja Kak. Iya, sangat keren sekali dengan semangat tujuan kakak-kakak pada pertemuan Kakak Maya hari ini, ya kemungkinan kita sama-sama untuk memahami tentang tujuan dari pelajaran PJOK ini Kak ya. Kita nggak ada bosan-bosannya, selagi kita ada napas kita, kalau ada kesempatan ya mungkin itulah tujuan kita mau belajar, mau memahami pelajaran PJOK di sekolah kita. Oke kakak-kakak, selanjutnya saya izin share screen lagi. Sudah nampak Kak? Kak. Ya. Jadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab lagi di kolom chat Kak. Kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita itu Kak? Boleh kakak-kakak tulis lagi di kolom chat Kak. Masih kakak kolom chatnya? Ya. Ya. Silakan Kak. Ini Kak. Halo Kak Tini. Halo Kak Tini. Iya Kak. Kak Tiniwati. Iya Kak. Ya silakan Kak Tiniwati memaparkan di kolom chat hasilnya yang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK Kak. Nah, menurut saya sendiri, tujuan pendidikan PJOK adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, dan intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan, Kak. Cukup, Kak.
Oke, terima kasih Kak Tini. Sama-sama. Kemudian Kak Eprika, ya monggo Kak Eprika bisa dipaparkan di kolom chat yang sudah ditulis Kak Eprika. Halo Kak. Kak Claudia, monggo Kak, tujuan dari adanya pelajaran PJOK Kakak di sekolah itu bagaimana itu? Tanggapan Kakak? Tujuannya sebenarnya sangat luas ya Kak, tapi salah satunya itu meningkatkan kesehatan fisik, karena PJOK itu ya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisik siswa Kak. Oke, sangat keren sekali. Eh, Kakak Claudia, Kak Dimas, monggo Kak Dimas. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan peserta didik secara holistik melalui aktivitas fisik yang mencakup kesehatan, keterampilan, mental, emosional, sosial. Singkatnya, PJOK bertujuan untuk membentuk individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter, Kak. Kak, terima kasih Kak Dimas, sangat keren sekali kakak-kakak. Kemudian Kak Sumardi, monggo Kak Sumardi, tujuan adanya pelajaran PJOK Kak Sumardi berpendapat bagaimana Kak Sumardi? Coba saya menjawab. Ya, Salah satu tujuan pelajaran PJK di sekolah adalah untuk meningkatkan fisik, membantu siswa menjaga kebugaran dan kesehatan melalui aktivitas fisik. Ini salah satunya saja Kak, sebenarnya tapi sudah disampaikan Kak Dimas dengan jelas ini. Saya mengambil hanya salah satu aja contohnya itu. Terima kasih Kak. oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Suwarti nih, monggo Kak Iya, Suwarti nih, ya, iya Kak. oke. Salah satunya juga dapat membentuk kebiasaan hidup sehat Kak. Karena tujuannya agar siswa dapat menerapkan kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah, Kak. Oke, keren sekali kakak-kakak. Kemudian Kak Mustika, eh, silakan Kak Mustika. Kak Mustika, halo Kak. Iya Kak, Eh, kalau menurut saya sih tujuan pembelajaran mengembangkan secara holistik dan mengembangkan mental sosial terhadap anak sehingga anak bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Itu aja Kak. Kak Mustika, cukup Kak. Iya Kak. Kak Pram, Iya, ya silakan Kak Pram, bisa memaparkan di kolom chatnya itu Kak. ya, yaitu tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, serta pembiasaan pola hidup sehat untuk merangsang pertumbuhan, Kak. Ya, cukup Kak. Cukup, Kak, itu aja, Kak. Ya, terima kasih kakak-kakak hebat, kakak-kakak keren sekali. Selanjutnya, yang lain Kak, yang sudah chat room, silakan Kak. Halo, masih ada Kak? Halo Kak? Ya, halo. Ya, Kak Rusna ini sudah ditulis di kolom chat Kak. Belum, nggak paham ini.
tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah ini kira-kira apa, Kak, pendapat Kakak? Tujuannya adalah mendidik anak-anak supaya anak dapat menjadi sehat dan mengembangkan peserta didik jasmani dan kekuatan fisik. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Rusna ini. Eh, jadi sangat keren sekali eh, pendapat Kakak atas tujuan pelajaran PJOK di sekolah kita ini. Ya, mungkin dalam untuk mencapai tujuan belajar yang kita lakukan melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Mungkin secara itu Kak ya. Kemudian strategi pembelajaran tentunya kita rancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas dilaksanakan dengan memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konten nyata kepada peserta didik. Kemudian mungkin tujuan dari pelajaran PJOK ini bisa mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik. Nah, kemudian tentunya bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan atau di lingkungan masyarakat, atau bisa menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tentunya pembelajaran PJOK ini sangat berpusat kepada peserta didik kita untuk mencapai baikkah keterampilannya, pengetahuannya, pemanfaatannya. Nah, kira-kira itu saja Kak ya. Saya izin, saya screen lagi Kak. Halo Kak. Ya, jadi kalau menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum merdeka, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga tentunya bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, kemudian tujuan pembelajaran PJOK pada kurikulum merdeka ini yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konten pembelajaran yang menekan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, itu tujuan dari kurikulum merdeka kita itu Kak. Nah, kemudian lanjut Kak ya. Oke Kak. Iya Kak. Lanjut, mari kita berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan kakak-kakak tulis lagi di kolom chat atau kakak-kakak langsung raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi kakak-kakak bisa tulis lagi di kolom chat Kak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak-kakak langsung tulis di kolom chat atau kakak langsung raise hand juga boleh Kak. Kedengaran Kak ya suaranya Kak? Halo Kak.
Ya, lu Kak. Iya, benar Kak. Ya, boleh Kakak tulis lagi di kolom chat. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kira-kira bagaimana Kak? Ya, silakan kembali lagi kakak-kakak tulis di kolom chat Kak.
Halo kakak-kakak. Halo Di- Pak. ya, Halo. yang sudah mengisi di kolom chat mohon dipaparkan ini Kak Yesi Noverlina, Kak Yesi. Ya Kak, Oke. kurikulum sangatlah penting bagi berlangsungnya pendidikan, sehingga tanpa adanya kurikulum maka pendidikan jadi tidak terarah. Ya itu aja Kak. Oke, selanjutnya Kak Mestika, Kak Mestika. Iya, Kak. Please Kak Mestika. Iya, jawabannya iya. Kurikulum berfungsi sebagai landasan untuk memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari. Itu aja, Kak. Oke, sangat keren Kak Mestika. Sebagai acuan kita ya, tanpa kita Iya, memberi Kak. materi. Nah, jadi pendapat dari Kak Mustika, dia sudah memahami dengan tujuan mata pelajaran menjadi sebagai acuan memang benar, tanpa kita menyampaikan materi kepada peserta didik, kemungkinan apa itu nggak akan tercapai kepada peserta didik. Jadi itu sebagai acuan Kak Mestika ya. Oke, selanjutnya Kak siapa ini? Kak Sumardi lagi, Kak Sumardi. Ya Kak, saya dapat menjawab. Ya. Ya tentu saya sudah mulai memahami kurikulum ini yang kita pakai ini, karena dengan memahami kurikulum itu sangat penting untuk membantu dalam proses. Saya ke Mas Ika, Kak. Ya. Ya. Nah. Ya, oke, sangat keren sekali. Kemudian Kak Pran, monggo Kak Pran. Ya, biar kakak-kakak yang lain bisa mendengar tujuan dari jalan Kak Pran sebagai acuan apa tidak gitu. Iya Kak, sebagai acuan. Karena dengan adanya kurikulum, kamu bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Karena itulah kurikulum hukumnya wajib ada di setiap institusi pendidikan, Kak. Oke, sangat keren. Terima kasih kepada Kak Pran. Kemudian Kak Claudia. Boleh Kak? Iya Kak. Oke, monggo Kak. Iya Kak, menurut saya walaupun sedikit saya sudah memahami pembelajaran PJOK dengan bantu meningkatkan kesehatan fisik, mengembangkan keterampilan sosial, serta membantu membentuk karakter siswa, tapi tetap Pak ada selalu ruang untuk perbaikan terhadap diri saya. Oke, cukup Kak. Cukup Kak. Oke, terima kasih Kak Claudia. Kemudian Kak Tini. Iya Kak. Oke, lanjut Kak Tini. Menurut saya iya Kak, karena kurikulum dapat berperan penting sebagai tujuan atau arahan bagi orang-orang yang sedang belajar dan berpendidikan, karena kurikulum itu dapat sangat mudah untuk membantu para pelajar. Cukup itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Tini. Selanjutnya Kak Muhammad Hodirin. Ya, terima kasih. Menurut saya kurikulum adalah landasan pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Muhammad Hodirin. Kak Dimas, monggo Kak Dimas. Ya Kak, sudah memahami, tetapi tetap selalu belajar lagi tentang kurikulum apapun sesuai dari perkembangan pemerintah. Kemudian untuk mengembangkan secara pribadi dalam proses tujuan pembelajaran kita di sekolah, serta ke peserta didik untuk mendapatkan hasil lebih baik, Kak. Oke Kak Dimas, terima kasih banyak Kak Dimas. Yang kakak-kakak yang lain ya langsung open mic apa Kak? Ya tanpa di ya Kak. Ya. Kak Ati. Yo. Kak Rusna ini ya tadi saya screen. Ya monggo. Ya. Ya monggo Kak. Menurut pendapat saya memang iya. Ya.
kurikulum ini sebagai landasan kita untuk memberi pelajaran kepada peserta siswa supaya menghasilkan yang lebih terbaik. Itu aja, Kak. Oke, benar Kak Rusna ini sangat keren sekali. Otomatis pemahaman dari Kak Rusna ini tujuan dari mata pelajaran itu menjadi sebuah acuan kita emang benar Kak ya. Seandainya kita menyampaikan materi kita, tentunya sebelum itu kita sudah melakukan refleksi dulu apa materi yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, jadi itu merupakan suatu bahan acuan kita untuk menyampaikan materi kepada peserta didik kita, untuk anak-anak didik kita melakukan suatu gerak, begitu ya Kak Rusna ini. Iya. Kemudian Kak Iwan sudah, Kak Iwan ditulis di kolom chat Kak Iwan. Sudah Kak? Kak. Ya, Cok. Ya, kalau menurut saya ya, iya Kak, karena kita harus mengerti dan harus memahami tentang adanya kurikulum dan tujuan yang ada di pelajaran PJOK yang perlu kita sampaikan untuk peserta didik. Itu aja Kak, terima kasih. Iya, terima kasih banyak kepada kakak-kakak hebat, kakak-kakak keren. Tentunya kakak-kakak sedikitnya banyak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang kita berikan kepada peserta didik adalah merupakan suatu acuan bagi kita ya Kak ya. Oke, lanjut Kak. Ya, oke, sudah nampak Kak? Sudah Kak. Ya, kira-kira dalam konten kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kira-kira bagaimana Kak? Boleh Kakak tulis lagi di kolom chat. Dalam konten kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai gitu Kak? Ya silakan Kakak tulis lagi di kolom chat ya Kak. Depan aja lah. Ya Kak, sudah nampak Kak ya di yang saya screen? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa kita capai begitu Kak? Kira-kira bagaimana Kak? Ya, yang bisa langsung open mic nggak jadi masalah Kak? Izin menjawab Kak. Ya, langsung saya screen Kak Dimas ya, monggo Kak Dimas. Untuk konteks kurikulum merdeka, tujuan-tujuan ini bisa dicapai kalau pribadi di sekolahan saya Kak, belum Kak. Belum sepenuhnya. Karena jujur untuk Dewan Guru juga kurikulum merdeka ini belum seberapa banyak memahami. Cukup Kak. Oke, terima kasih. Kakak-kakak yang lain, Kak Suhartini. Ya, monggo Kak Kak Iwan ya yang sudah menulis di kolom chat Kak Iwan. Adi Kak. Ya. Coba Okay. ya dalam konteks kurikulum merdeka apakah tujuan-tujuan bisa dicapai? Kalau menurut saya kalau di sekolah saya Kak belum Kak. Karena belum bisa mencapai karena semua dewan guru sering ada yang kurang memahami tentang kurikulum merdeka. Itu aja Kak. Makasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Iwan. Selanjutnya
Kak Suartini sama ya, Kak Suartini ya, harus memahami tentang adanya kurikulum mendukung tujuan pembelajaran PJOK. Oke, kita lanjut Kak ya. Kita lanjut. Sudah nampak Kak? Udah nampak Kak? Ya, sudah Kak. Jadi memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan kakak-kakak sebagai guru pendidik untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Ya, Kak ya, mungkin kemudian bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Kemungkinan kebanyakan seperti itu Kak ya. Jadi kita lagi bingung capaiannya bagaimana. Seandainya contohnya begini Kak, kita memberikan suatu praktek pada peserta didik kita, seandainya dia memasukkan bola, kalau dia posisinya dia duduk untuk memasukkan bola ke gawang, ya kemungkinan nggak tercapai gitu Kak ya. Otomatis kalau dia tujuannya mencapai bolanya masuk ke gawang, otomatis dia menendang bolanya, posisi dia sambil berlari atau berdiri. Ini di situ gambarannya juga Kak. Kalau belum tercapai ya mungkinan seperti itu karena yang kita lakukan itu belum maksimal gitu Kak ya. Kak. Selanjutnya Kakak, dalam proses background design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, yang ketiga merancang pengalaman belajar strategi pembelajaran. Jadi maksudnya kakak-kakak, bentar Kak ya, lagi loading bentar, sinyal belum maksimal. Ya, saya geser sebentar Kak. Kakak ya. Bentar ya, Kakak ya. Jadi background design ini barangkali banyak diantaranya kita yang tidak familiar dengan istilah background design. Mungkin istilah ini sudah lama berkembang di dalam studi organisasi dalam pendidikan di Indonesia. Backward design baru secara major digunakan beberapa tahun belakangan ini, khususnya melalui pengembangan kurikulum merdeka dalam konteks pembelajaran. Kakak-kakak akan mendesainkan adalah suatu pendekatan dalam merancangkan instruksi. Jadi backward design ini adalah merupakan suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dan diidentifikasi capaian diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapat capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, jadi dengan tujuan ini kakak-kakak, karena kita istilahnya belum mencapai, nah disinilah ada backward design. Ini merupakan suatu pendekatan dalam kita akan merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, dalam pengembangan program pembelajaran backward design
juga menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang, menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi pendek katanya, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, kemudian bagaimana proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Tahap yang pertama, kita akan mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kemudian pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Jadi capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan lencang dengan standar atau tujuan pendidikan di negara kita. Jadi capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui Dokumen Kurikulum Merdeka. Kakak-kakak lebih pada bagaimana memecah capaian pembelajaran ini menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita akan menentukan metode penilaian. Langkah selanjutnya, kakak-kakak menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid-murid telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut khusus untuk materi penilaian dalam pelatihan ini. Nah, jadi kakak-kakak akan mendapatkan di modul khusus asesmen apapun desain penilaian yang kakak-kakak lakukan harus memiliki kelencangan dengan capaian pembelajaran dan memberikan indikator kecakapan murid yang dapat diandaikan. Kemudian langkah selanjutnya, jadi kakak-kakak merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran pada tahap terakhir. Kakak-kakak akan merencanakan metode mengajar, apakah yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid, dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitas keterlibatan dan pembelajaran mereka. Jadi kakak-kakak akan dituntut untuk memfokuskan pada rancangan sekuen instruksi yang sejalan dan logis untuk membawa mereka ke arah capaian diharapkan. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Ya, lanjut. Jadi tujuan seperti sudah diulas sebelumnya, nilai keyakinan dan filosofi yang kakak-kakak kembangkan akan menjadi landasan dalam mengidentifikasi apa yang akan dipelajari murid-murid. Artinya filosofi kakak-kakak akan menjadi lensa di mana kakak-kakak akan menerapkan tujuan dalam rangka mencapai standar. Perlu dicatat bersama bahwa standar di sini merefleksi ekspektasi minimal kakak-kakak dapat melampau apa yang tertulis dalam standar kembali kepada filosofi program. Jadi kakak-kakak inilah yang akan membentuk suatu apa ekspektasinya dan bagaimana kakak-kakak memberi tantangan agar mereka dapat mencapai lebih dari yang minimum tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan penilaian, merancang penilaian yang sesuai dengan tujuan adalah titik khusus di sini apakah yang peserta didik hendak capai, bagaimana keberhasilan akan mereka tunjukkan, apakah semua murid harus merumuskan dengan cara yang sama. Tentu jawabannya tidak. Sebagaimana tiap murid belajar secara berbeda, maka
mereka mendemonstrasikan pembelajarannya secara berbeda pula. Di tangan kakak-kakak mungkin sebenarnya letak bagaimana mereka akan menunjukkan kesuksesan, penugasan, kompetensi, dan level pencapaian kesuksesan diukur oleh pencapaian mereka. Dan tidak ada cara yang lebih baik selain memberi mereka kesempatan dalam memilih cara yang menurut mereka paling efektif dan objektif dalam mendemonstrasikan capaian mereka. Tentu saja ini sangat ideal dan sulit dilakukan. Akan tetapi arah pendidikan kontemporer saat ini menunjukkan ke sana, demikian pula pendidikan jasmani. Jadi selanjutnya kakak-kakak, instruksi atau pengajaran dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Kakak-kakak harus melakukan secara sengaja, penuh pertimbangan, kreatif, dan memotivasi. Di bidang pendidikan jasmani ini yang selalu meyakinkan bahwa dengan pengajaran dengan berbasis model maka akan menjanjikan cara-cara yang efektif dalam menghantarkan program PJOK yang bermakna dan koheren. Nah, jadi ibaratkan paket menu di suatu restoran, model kurikulum adalah menu yang lengkap. Tiap model memiliki landasan filosofi, strategi mengajar, sampai penilaian. Dalam pelatihan, kakak-kakak tentunya juga akan dikenalkan dengan berbagai macam model instruksi. Nah, jadi sebagaimana sudah disebut sebelumnya, kurikulum merdeka yang berlaku saat ini dikembangkan dengan pendekatan backward design. Peran pemerintah pusat di sini adalah menetapkan capaian pembelajaran yang diorganisir berdasar fase-fase dari fase capaian diharapkan saat lulus sampai ke SMA, bergerak ke belakang menuju pintu gerbang masuk atau fase pertama atau fase A. Kakak-kakak akan menggunakan capaian pembelajaran ini dan kemudian secara mandiri mengembangkan pengalaman belajar, aktivitas, dan penilaian untuk tiap fasenya. Misalkan untuk fase C yang menjadi gambaran capaian pembelajaran murid-murid kelas 5 dan 6, kakak-kakak akan menggunakan apa yang sudah dirumuskan dalam capaian pembelajaran. Kemudian bergerak ke belakang menentukan penilaian dan aktivitas belajar secara mundur tiap tahun atau per semester sampai awal kelas 5. Di sini mungkin kakak-kakak akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan pembelajaran akan dicapai dan aktivitas pelajaran apa saja yang akan membawa kepada capaian pembelajaran di akhir fase. Nah, izin kakak-kakak, misalkan tahap hasil yang diharapkan, tujuan yang sudah ditetapkan, apa tujuan yang hendak dicapai? Dapat mengacu pada capaian pembelajaran yang berlaku. Misalkan kakak-kakak dalam pemahaman, murid dapat memahami apa gagasan besarnya, kemudian apa saja pemahaman spesifik yang diinginkan, kemudian apa saja yang kira-kira akan menjadi kesalahan paham. Nah, kemudian pertanyaan mungkin timbul dari esensial, apa saja pertanyaan provokatif di sini yang akan mengembangkan inquiry, pemahaman, dan transfer pembelajaran. Net Kak ya, selanjutnya. Oke Kak, masih kedengaran Kak? Ya Kak. Ya, selanjutnya pesan kunci backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu
kakak-kakak menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Kemudian kita lanjut Kak ke aktivitas yang kedua. Oke Kak, sudah nampak? Ya, kita lanjut ke aktivitas kedua, penyusunan program PJOK. Next Kak, selanjutnya mana kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang pertama yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bisa Kak kita kakak-kakak lihat, sudah nampak Kak? Maksudnya kurikulum berbasis standar itu manakah yang benar definisi di bawah ini? Ya ternyata kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, itu nyatanya tidak benar Kak. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, itu menyatakan suatu kurang benar. Kemudian kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, jadi itu yang merupakan yang terakhir, kakak-kakak, itu yang merupakan pernyataan yang benar, karena peserta didik kita itu bukan hanya fisik saja yang harus kita lakukan kepada peserta didik untuk menguatkan fisik mental itu saja, bukan Kak ya, tetapi merupakan keterampilan mereka, pengetahuan mereka, kemudian sikap mereka itu sangat dibutuhkan. Tujuan kurikulum untuk mengetahui kemampuan peserta didik, jadi bukan hanya fisik saja gitu Kak. Tanggapan yang terakhir menyatakan benar, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, kemungkinan meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, jadi pembelajaran PJOK ini tidak ada jauh bedanya dengan pelajaran materi-materi yang lain. Bukan karena untuk membutuhkan fisik aja, kemampuan anak saja, tentunya membutuhkan suatu keterampilan, begitu juga pengetahuan, dan juga begitu sikapnya juga Kak. Oke Kak, lanjut Kak. Lanjut Kak. Ya, lanjut. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, pertama struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, dan yang ketiga pembelajaran dan asesmen, keempat penggunaan perangkat ajar, kelima kurikulum satuan pendidikan. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Oke, lanjut Kak. Oke, saya izin lanjut Kak ke screen selanjutnya. Ya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermanfaat, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya.
ia bisa menjadi kabar gembira, kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, mari kakak-kakak kita berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Bagaimana kakak? Kita langsung raise hand aja kak ya. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Atau boleh juga kakak-kakak tulis di kolom chat. Kira-kira bagaimana kak untuk kita merancang program PJOK ini sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK kita, Kak. Kok dengan jawaban. Bagaimana kakak, seandainya kita merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bagaimana cara kita mengembangnya, Kak? Boleh kakak-kakak tulis di kolom chat lagi. Kita harus menonton adanya kurikulum. Halo Kak. Halo Kak Claudia, Ya langsung Kak. kira-kira Ya, bagaimana Kak untuk merancang gitu program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Kira-kira bagaimana pendapat Kakak itu untuk merancangnya Kak? ada beberapa tujuan yang perlu diperhatikan dalam tujuan pembelajaran Kak. Ya. Yaitu yang pertama dengan pemahaman tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang Mm. kedua, menentukan asesmen awal atau kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran berbasis diferensiasi. Iya, sangat keren sekali Kak Claudia. Di dalam kurikulum Merdeka kita tentunya kita harus merancang minat bakat anak itu. Disitulah kita bentuk ini berdiferensiasi. Karena setiap anak-anak itu minat bakatnya itu sangat berbeda ya Kak ya. Iya Kak, betul. Kurikulum Merdeka itu karena untuk mempermudahkan kita bisa memilah-milah kepada peserta didik kita. Nah, sangat keren sekali pendapat dari Kak Claudia. Kira-kira kakak-kakak yang lain, monggo Kak. Boleh juga ditulis di kolom chat Kak. Ditulis di kolom chat juga bisa Kak.
Ya, oke Kak, bisa saya lanjut lagi Kak. Halo Kak, halo Kak. Ya, Ya, Kak. ya masih terdengar Kak ya. Kemudian yang kedua Kak, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang menilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kira-kira apa saja Kak yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas kita Kak? Tentang pembelajaran PJOK, kira-kira apa Kak? Boleh Kak langsung raise hand atau boleh ditulis di kolom chat? Ya boleh Kak ditulis di kolom chat atau langsung raise hand juga langsung boleh Kak. Kira-kira apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas kita Kak, saat pembelajaran PJOK berlangsung gitu Kak. Kira-kira apa yang perlu dinilai, dipelajari untuk anak murid kita Kak? Boleh Kak ditulis di kolom chat, boleh, atau langsung raise hand juga boleh Kak. Oke Kak, nggak ada lagi Kak. Kira-kira ada Kak yang berpendapat? Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kira-kira apa Kak yang bernilai gitu dipelajari murid? Kira-kira ada yang berpendapat Kak? Halo kakak-kakak. Halo Kakak. Ya, kira-kira ya Kak Sumardi, Ya, ya kira-kira apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi suatu yang bernilai gitu Kak untuk dipelajari murid kita itu Kak? yang perlu dipelajari menurut kita yaitu keterampilan fisik, Ya, penting sekali. Kemudian kesehatan dan kebugaran ini juga penting ya, sekali untuk dipelajari bagi siswa didik. Dan juga mungkin masih banyak yang lain lagi, bukan hanya tentang fisik, bukan tentang kesehatan, tapi juga di situ dibutuhkan kerjasama. Ini juga perlu dilatih dan juga mungkin perlu belajar juga sebenarnya. Disiplin dan juga masih banyak lagi iya, pembelajaran PJOK. Ternyata PJOK ini lengkap sekali Kak. iya benar Kak. Terima kasih Kak Sumardi sudah berpendapat, emang benar sekali yang perlu bernilai gitu saat kita memberi pelajaran kepada anak murid, seperti Kak Sumardi bilang tadi, bukan hanya gerak saja, melainkan membutuhkan suatu keterampilan, pengetahuan, dan terutama sikapnya Kak ya. Iya, betul Kak. Iya, nah itu yang
menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari oleh peserta didik kita. Jadi bukan hanya kita melatih fisiknya saja, tentunya pengetahuannya oke, keterampilannya oke, dan terutama yang paling kita itu butuhkan adalah sikapnya Kak ya. Oke Kak, terima kasih. Kita lanjut. Ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengidentifikasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi bagaimana kakak-kakak akan mengidentifikasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Kira-kira bagaimana Kak? Ada yang berpendapat Kak? Silakan langsung raise hand Kak. Ya, selain Kak Sumardi, monggo. Ya. Oke, yang lain Kak. Kira-kira kakak-kakak yang lain berpendapat bagaimana kakak-kakak akan mengidentifikasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, Kak. Mengidentifikasikan, Kak. Halo Kak, masih kedengar Kak suaranya, nggak ada gangguan kan? Halo kakak-kakak. Halo Kak, Ya, dengar Kak. kakak-kakak yang lain bagaimana Kak? Kita akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan monggo kakak-kakak yang lain langsung share juga boleh Kak, atau boleh ditulis lagi di kolom chat. Merancang ya, merancang pendekatan mengidentifikasi. Kakak-kakak yang lain kira-kira bagaimana kakak monggo Kak. Atau di kolom chat Kak. Iya sangat bernilai. Kerjasama dan peserta didik dalam menerapkan pelajaran PJOK. Kira-kira ada yang berpendapat Kak? Silahkan raise hand atau ditulis di kolom chat Kak. Boleh juga Kak, kalau enggak ditulis di kolom chat bisa kakak langsung raise hand bisa Kak. Selain Kak Sumardi, kakak-kakak yang lain.
Ya, Kak. Ya, Kak, dengan kakak siapa, Kak? Claudia lagi? Ya, monggo, Ya, Kak. Kak. Ya, monggo, Kak. Mengintegrasikan nilai-nilai yang dianggap penting ke dalam proses pengembangan kurikulum itu merupakan pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Menurut saya memerlukan pendekatan yang terencana dan fleksibel, Kak. Langkah-langkahnya banyak sekali, Kak. Salah satunya dengan pemahaman dan penyesuaian dengan kurikulum yang berlaku. Dalam langkah pertama, memahami kerangka dan tujuan dari kurikulum yang berlaku, misalnya dalam konteks kurikulum merdeka yang memberi lebih banyak fleksibilitas, sehingga memahami kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Ya, Begitu, Kak. ya cukup, Kak Ebrika. Ya, terima kasih, Ya, Kak. Kak Claudia. Kak Claudia yang sudah berpendapat ya dengan tujuan data maya kita hari ini, kita yang akan menerapkan backward design, mungkin disitulah merupakan kerangka, Kak, ya, untuk merancang istilahnya apa yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah itu yang kita pelajari hari ini. Ya, oke, Kak, lanjut. Lanjut, Kak. Ya, bisa lanjut, Kak, ya. Ya. Ya, bisa saya lanjut. Sudah nampak, Kak? Udah jelas? Sudah nampak, Kak. Ya, jadi 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. Kemudian yang ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Dan yang kelima, cangkupan dan tahapan. Dan yang keenam, teknologi. Jadi keenam itu kakak-kakak merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kita saat ini. Lanjut, Kak, ya, bisa lanjut, Kak. Bisa kakak foto yang seperti tadi 6 faktor itu. Kemudian kita lanjut kakak-kakak aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidik jasmani ini, PJOK ini, Kak. Ki Hajar Dewantara, Kak, ya, kita mempelajari pendapatan dari Ki Hajar Dewantara seperti tadi yang sudah saya baca tadi, ada 6 poin tadi. Kemudian kita pada kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran, hal yang perlu dilakukan peserta didik yakni pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dirancang di tingkat nasional ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk sampai pada perubahan proses pembelajaran di level peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Masih kedengar, Kak? Ya. Iya, Kak. Ya, masih, alhamdulillah masih kedengar. Jadi kakak-kakak sebagai guru PJOK, pendidikan nasional Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kolonial hingga era modern. Di tengah dinamika ini, pemikiran dan kontribusi Ki Hajar Dewantara menjadi pilar penting dalam menyusun visi pendidikan nasional yang inklusif dan progresif sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara ini menggariskan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anaknya. Jadi kakak-kakak, kali ini kita akan menjelajahi lebih jauh bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah membentuk suatu program pendidikan. Jadi izinlah jika lanjut, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kata kunci apa, Kak? Halo, Kak. Jadi menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang sudah kita lakukan berulang kali atau yang telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Langsung Kak, saya screen Kak, kira-kira apa Kak? Upon me Kak. Jadi menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK tadi Kak? Yo, monggo Kak. Yuk. Gimana Kak, menurut kakak-kakak, kira-kira kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK Kak? Ya, lu Kak, bisa resen Kak? Ya, Kak Ati, sudah ditulis di kolom chat ya Kak Ati ya? Monggo Kak Ati. Halo Kak Ati, masih ada di ruang virtual Kak Ati? Halo Kak Ati, masih ada Kak Ati? Atau kakak-kakak yang lain, monggo. Saya akan jawab Kak. Iya, makasih Kak Sumardi, monggo, yuk. Mungkin kata kunci yang sering keluar atau tentang pengembangan kurikulum PJOK ini yang pertama fleksibilitas, ini juga sering muncul katanya. Kemudian kompetensi, kemudian kemandirian, ini juga sering muncul yang kita bahas pada kesempatan ini. Ini kata kuncinya termasuk karakter, ini juga tidak kalah pentingnya. Mungkin itu yang saya tangkap yang sering muncul dalam pertemuan kali ini tentang pengembangan kurikulum. Ya, cukup Kak Sumardi. Terima kasih Kak Sumardi, sangat keren sekali Kak Sumardi. Kakak-kakak yang hebat, yang lain ditunggu. Kak, mau ya. nambahin? Ya, monggo Kak. Menurut saya ini ya kata kunci dari beberapa yang berulang kali yang kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini, pendapat saya yaitu menurut saya yaitu paradigma baru PJOK. Tuh, paradigma baru PJOK, bagaimana pengembangan kurikulum merdeka yang saat ini. Kayak bagaimana kita pengertian dari pendidikan jasmani itu, kayak setelah itu pengertian pendidikan olahraga dan pengertian yang lainnya. Intinya apa itu kata kuncinya yaitu paradigma baru PJOK. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Dengan kakak siapa ini? Sangat keren sekali. Atik ini. Ya Pak Ati, memang awal dari modul titik 1 kita istilahnya paradigma diri guru
PJOK, tentunya sebelum kita menyampaikan berbagai macam materi, tentunya kita selalu melakukan refleksi Kak Ati ya. Ya, disitulah gitu. berulang-ulang kali telah bahas dalam mengembangkan kurikulum ini, tentunya kita sangat melakukan paradigma diri, kata Pak Ati tadi. Memang iya, sebelum kita melakukan dari awal, tentunya kita harus selalu melakukan refleksi, dan juga akhir dari suatu penyampaian materi itu kita tidak lupa juga melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri, bahkan terhadap peserta didik kita. Oke, izin, sangat keren sekali pendapat dari Kak Sumardi, Kak Ati. Izin kakak-kakak lanjut. Lanjut Kak. Ya, lanjut. Jadi karakteristik kurikulum merdeka, yakni terutama kita harus fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, seperti yang dibilang Kak Sumardi tadi juga. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi didik, karakter satuan pendidikan, dan konten lingkungan sosial budaya setempat. Oke Kak, bisa next selanjutnya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi kita pikirkan, kita diskusikan atas pendapat dari Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Oke Kak, kita lanjut. Next selanjutnya, Ki Hajar menggariskan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi bukan fisik aja Kak ya yang harus kita ini kepada peserta didik. Ya seperti yang sudah kita bahas tadi, terutama sikapnya perlu kita perbaikin agar anak-anak peserta didik kita itu bisa hidup dan tumbuhnya mempunyai suatu kodrat yang sangat baik. Oke Kak. Pada akhir sesi ini atau pada akhir sesi hari ini, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Lanjut Kak. Ya, yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada
kakak-kakak semua, kakak-kakak yang sudah keren, kakak-kakak yang sudah hebat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi peserta didik kita, bahkan bagi rekan-rekan sejawat kita. Nah, tujuan dari sini ya kita selalu berbagi. Ya, silakan kakak-kakak untuk mengakhiri dari sesi kita ini ataupun memaham tatap maya kita hari ini. Kita selalu melakukan foto bersama, Kak. Jadi mohon kepada kakak-kakak agar bisa open kamera. Ya, silakan, Kak. Kakak-kakak yang lain ditunggu open kamera karena kita akhir sesi ini. Sebelum saya tutup, kita ngambil sesi foto bersama. Oke, Kak? Saya kebuka kameranya. Ya, Sumardi, monggo, Kak. Sumardi, open. Saya kebuka, ini bermasalah entah kenapa nggak bisa dibuka kameranya, Kak. Ini. Kak Suartini, Kak Romando, Kak Ertika, monggo open mic, open kamera, Kak. Karena setiap akhir dari tujuan sesi kita ini, kita harus foto bersama sebagai bukti dari pemahaman penguatan pada modul ini, Kak. Oke, Kak, saya hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, Kak. Kasih action atau gaya, boleh, Kak? 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi, Kak. 1, 2, 3. Iya, oke. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak hebat yang sudah meluangkan waktu untuk pertemuan hari ini sebagai penguatan pemahaman modul 1.5, Kak ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu diberi semangat untuk mencapai tujuan dari pembelajaran kita ini ya, semoga bermanfaat. Oke, Kak, sebelum saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya. Jaya.